Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Kalian akan belajar matematika wajib bersama saya, Bu Ani, dan materi yang akan kalian pelajari di semester ganjil ini nanti ada 5 pokok bahasan. Sementara nanti di semester 2 kalian juga akan belajar 5 pokok bahasan. Dan beberapa pokok bahasan ini sudah kalian dapatkan ketika di SMP. Jadi walaupun tampaknya banyak, tetapi sebenarnya materi kita tidak terlalu susah. Oke, kita akan ke bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita lihat dulu konsepnya. Suatu saat kalian mengikuti kegiatan baris berbaris, kemudian ada perintah maju 4 langkah. Kemudian ada perintah mundur 4 langkah. Ketika kemudian kalian ditanya, kalian tadi disuruh maju berapa langkah? Atau kemudian ada pertanyaan, kalian tadi disuruh mundur berapa langkah? Maka jawaban kalian adalah sama, yaitu 4 langkah. Nah, artinya baik itu maju maupun mundur, jawaban kita adalah 4 langkah. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan nilai mutlak. Kalau bilangan kita itu tidak negatif, misalnya ada bilangan ini 0, 2, 3, 5 ini ya, maka nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Kalau bilangan kita itu negatif, negatif 2 misalnya, negatif 3 dan seterusnya, maka nilai mutlaknya adalah lawannya dia. Jadi kalau negatif 2, nilai mutlaknya adalah min dari min 2 atau hasilnya adalah 2. Jadi nanti secara mudah kita bisa katakan nilai mutlak itu akan selalu menghasilkan nilai positif. Ya. Nah, sekarang bagaimana definisinya? Nilai mutlak itu akan dilambangkan seperti pagar, seperti itu. Ini memiliki 2 arti. Dia akan bernilai dirinya sendiri, bernilai X, kalau X itu tidak negatif. Ya, sama dengan 0 atau lebih dari 0, tidak negatif. Dan dia akan bernilai lawannya, ya, min X, kalau si X itu adalah bilangan negatif atau kurang dari 0. Sehingga secara sederhana, nilai mutlak suatu bilangan positif ada atau 0 itu adalah dirinya sendiri. Kalau yang dimutlak itu adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah lawannya, sehingga menghasilkan nilai positif. Sebagai contoh, setengah diberi tanda mutlak, karena setengah ini positif, hasilnya adalah dirinya sendiri. Sekarang kalau yang diberi tanda mutlak adalah min 3, maka hasilnya adalah lawannya atau min dari min 3, atau sama dengan 3. Jadi dia selalu memberikan nilai positif. Nah, sekarang ada permasalahan, kita lihat ini ada arus sungai. Kemudian arus sungai ini kalau pada kondisi normal, debitnya adalah P liter per detik. Kemudian kalau cuacanya tidak normal, dia akan mengalami perubahan sebesar Q liter per detik. Kemudian ada pertanyaan, kalian diminta mencari terus penurunannya yang paling minimum itu dan peningkatannya yang maksimum untuk debit itu ketika kondisinya tidak normal seberapa besar. Karena ini tentu penting untuk diketahui, karena kalau peningkatan maksimumnya itu ternyata lebih tinggi dari dataran yang ada di sana, maka akan terjadi banjir. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Kita akan tuliskan dalam tanda mutlak debit saat itu, taruhlah X saat itu, dikurangi atau selisihnya dengan kondisi normal si P, itu sama dengan perubahan yang terjadi, yaitu Q, perubahan yang terjadi. Maka kita akan tuliskan di situ, apa artinya berdasarkan definisi 1.1. X dikurangi P dalam nilai mutlak itu berarti adalah, kita lihat dulu blok kuning ini,
X dikurangi P jika X dikurangi P itu tidak negatif. Ini ya. Dan dia akan bernilai lawannya jika X dikurangi P itu negatif atau kurang dari 0. Nah, dari blok kuning ini kemudian disederhanakan. Kita lihat tangga yang pertama. Nilainya X dikurangi P jika ini min P-nya kita pindah ruaskan. Kita akan dapatkan X-nya lebih dari sama dengan 0. Terus untuk tangga yang kedua, ini kita kalikan min X ditambah P. Jika ini min P-nya pindah ruaskan, kita akan dapatkan min X ditambah P jika X kurang dari P. Nah, yang lebih dari ini untuk peningkatan debitnya, yang kurang dari adalah untuk penurunan debitnya. Sekarang kita gunakan definisi 1.1 untuk bagaimana kita mendefinisikan X ditambah 2 dalam nilai mutlak. X ditambah 2 ini artinya adalah dirinya sendiri X ditambah 2 jika X ditambah 2 itu tidak negatif. Tadi ya. Dan dia akan bernilai lawannya atau min dari X ditambah 2 untuk X ditambah 2 itu negatif atau kurang dari 0. Atau kita rapikan menulisnya. Tangga pertama X ditambah 2 untuk ini ditambah 2-nya kita pindah ruaskan untuk X lebih dari sama dengan min 2. Kemudian tangga yang kedua, ini kita hitung min X dikurangi 2, min X dikurangi 2 untuk ditambah 2 ini kita pindahkan untuk X kurang dari min 2. Nah, jadi ada tangga ketika nilai kita ini berbentuk nilai mutlak. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, berapakah nilai mutlak X ditambah 2 kalau X-nya sama dengan min 1? Nah, kita lihat min 1 itu ada di tangga atas atau tangga bawah. Ternyata min 1 ada di tangga atas karena min 1 lebih dari min 2. Maka jawabannya kita menggunakan yang di sini. Min 1 tambah 2. Kita ambil min 1 tambah 2 sama dengan 1. Ya, hasilnya positif. Kemudian bagaimana kalau X-nya sama dengan min 4? Kita lihat dulu posisi X-nya. X sama dengan min 4 itu berada di tangga yang kedua karena dia kurang dari min 2. Jadi kita pakai yang di sini. Min, X-nya diganti min 4, min, X-nya diganti min 4, dikurangi 2. Hasilnya 2. Ya. Nah, anak-anakku, untuk sementara materi kita itu lebih dulu untuk kalian mengenal konsep dari nilai mutlak. Kata-kata positif kita pada hari ini, cita-cita memang harus diperjuangkan karena cita-cita tidak bisa mengalir seperti air. Silakan tugas kalian ini kalian foto, nanti kalian unggah di kelas maya kalian. Sampai di sini dulu, tetap semangat, jaga jarak, dan selalu bermasker di kerumunan. Sampai jumpa.